Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Lisdani Fauziah dengan NIM 210102017 dari kelas 4A Prodi D3 Keperawatan tahun akademik 2022-2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Kerangka Proposal Asuhan Keperawatan Pola Nafas Tidak Efektif pada Tuan X dengan Chronic Kidney Disease di Rumah Sakit X. Bab 1. Latar belakang. Ginjal merupakan organ penting dalam tubuh yang memiliki fungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh. Ginjal berbentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau perut di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Orang normal memiliki berat sekitar 125 gram. Fungsi ginjal meliputi penyaringan produksi sama metabolisme dan cairan berlebih ke dalam tubuh yang dikeluarkan melalui saluran kemih dalam bentuk urin. Chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis adalah penyakit tidak menular dan menjadi masalah kesehatan masyarakat global dengan insiden dan prevalensi gagal ginjal yang terus meningkat. Rumusan masalah, bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pola napas tidak efektif pada Tuan X dengan chronic kidney disease di rumah sakit X. Tujuan penelitian menggambarkan hasil asuhan keperawatan pola napas tidak efektif pada Tuan X dengan chronic kidney disease di rumah sakit. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Hasil karya tulis ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat mengenai asuhan keperawatan pola nafas tidak efektif pada pasien chronic kidney disease. Yang kedua yaitu manfaat penulis, memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan hasil riset keperawatan, khususnya studi kasus tentang pola nafas tidak efektif pada pasien chronic kidney disease. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Konsep dasar chronic kidney disease atau gagal ginjal kronik meliputi yang pertama pengertian, kemudian yang kedua etiologi, ketiga patofisiologi, keempat ada manifestasi klinis, kelima komunikasi, dan yang terakhir yaitu penata laksanaan. Pada bab 2.2, konsep dasar pola napas tidak efektif meliputi pengertian dan tanda dan gejala. Pada bab 2.3, konsep asuhan keperawatan pola napas tidak efektif meliputi yang pertama ada pengkajian, kemudian yang kedua ada diagnosa keperawatan menggunakan SDKI, kemudian yang ketiga ada tujuan dan intervensi keperawatan menggunakan SLKI dan SIKI, keempat ada implementasi keperawatan, dan yang kelima ada evaluasi. Sementara di bab 2.4, yaitu ada konsep kebutuhan dasar oksigenasi meliputi yang pertama ada pengertian oksigenasi, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Bab 3 yaitu metode studi kasus. 3.1 Rancangan studi kasus. Pada studi kasus ini menggunakan jenis deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan situasi atau kejadian dalam menemukan ide yang baru. Selain itu, rancangan penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menjabarkan peristiwa atau kejadian penting yang terjadi pada masa kini. Sementara di bab 3.2 yaitu ada subjek studi kasus. Terbagi menjadi yang A yaitu ada kriteria inklusi. 1. Pasien di rumah sakit X dengan diagnosa medis gagal ginjal kronik. Kedua, pasien gagal ginjal kronik dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Yang ketiga, pasien gagal ginjal kronik yang berusia lebih dari 20 tahun. Dan yang keempat, pasien diizinkan sebagai subjek studi kasus oleh pihak keluarga yang dibuktikan dengan pengisian lembar persetujuan pasien. Yang B yaitu kriteria eksklusi. Yang pertama ada pasien yang mengundurkan diri dari responden serta pihak keluarga yang tidak menyetujui sebagai subjek studi kasus.
Dan yang terakhir, pasien yang kondisinya memburuk. Pada bab 3.3, fokus tadinya yaitu berfokus pada asuhan keperawatan dengan gangguan oksigenasi pada pasien gagal ginjal kronik. Pada bab selanjutnya yaitu 3.4, definisi operasional. Gagal ginjal kronik adalah kondisi di mana fungsi ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit yang muncul akibat destruksi struktur ginjal yang progresif dengan manifestasi penumpukan sisa metabolit di dalam darah. Kebutuhan oksigenasi adalah kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh. Gangguan oksigenasi adalah kebutuhan oksigen dalam tubuh tidak terpenuhi secara optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor fisiologis, perilaku, perkembangan, dan faktor lingkungan. Pada bab selanjutnya yaitu 3.5, tempat dan waktu. Tempat pengambilan data studi kasus asuhan keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik dengan kebutuhan oksigenasi ini berada di Rumah Sakit X. Waktu pelaksanaan untuk pengambilan data dilaksanakan pada 5 Mei 2022. Pada subbab selanjutnya yaitu 3.6, yaitu ada pengumpulan data. Data yang didapatkan secara langsung atau data primer. Yang pertama ada observasi. Dalam teknik observasi langsung pada pasien dilakukan beberapa pengamatan antara lain kesadaran umum, tingkat kesadaran, tanda-tanda vital atau TTV, respon pasien terhadap tindakan serta respon terhadap perawatan di rumah sakit. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan fisik secara langsung ke pasien. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung pada pasien, sehingga terbina hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama inspeksi melihat, yang kedua persekusi atau mengetuk, yang ketiga palpasi atau meraba, dan yang terakhir ada auskultasi yaitu mendengar. Yang keempat selanjutnya ada dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan adalah sekumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan pada klien. Sementara data yang didapatkan secara tidak langsung atau data sekunder terbagi menjadi 2. Yang pertama ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan bahan penunjang latar belakang teoritis studi kasus. Pada studi kasus ini menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari buku dan jurnal. Yang kedua atau terakhir yaitu ada studi kasus dokumentasi. Dalam kasus ini dilakukan pemeriksaan medis, pasien yang tercatat dalam rekam medis, hasil laboratorium, serta terapi. Kemudian pada subbab selanjutnya yaitu 3.7, analisa data dan penyajian data. Menurut Nursalam 2014, bahwa analisis deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data dengan menggunakan data secara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik. Dalam studi kasus ini, analisa data yang dilakukan dengan cara deskriptif. Analisa deskriptif adalah metode penelitian untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari masalah yang diteliti. Analisa data dilakukan dengan asuhan keperawatan, yaitu dengan pengkajian, memprioritaskan diagnosa keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan, melakukan evaluasi keperawatan, serta pendokumentasian tindakan. Pada studi kasus ini, penulis menggambarkan keadaan pasien dengan gagal ginjal kronik di Rumah Sakit X. Subbab yang terakhir yaitu 3.8, etika studi kasus. Dibagi menjadi 7. Yang pertama non-maleficence, yaitu tidak merugikan. Kemudian yang kedua autonomi atau otonomi. Yang ketiga anonymity atau kerahasiaan. Yang keempat justice atau keadilan. Yang kelima ada veracity atau kejujuran. Kemudian yang keenam ada confidentiality, yaitu menepati janji. Sementara yang terakhir atau ketujuh ada informed consent, yaitu persetujuan.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak sengaja maupun yang disengaja yang menyinggung ataupun kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.